Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Bung Willy Aditya. Bung Willy, jadi di tengah pandemi dan ekonomi yang belum pulih, bagaimana sebetulnya parpol dan capres-capres harus menyikapi agar konsentrasi publik tetap pada pemulihan ekonomi dan pengatasan pandemi? Gimana Bung Willy? Ya, partai itu adalah jembatan antara aspirasi publik dengan pengambilan kebijakan-kebijakan strategis di dalam berpemerintahan atau bernegara. Ada hal yang paling elementer dalam pendirian Republik ini, Bung Budiman, kita lupa, yaitu modal dasar kita berrepublik ini kan dialog. Nah, dari tadi kita sibuk berbicara itu kan semua agenda-agenda elit yang diinjeksikan kepada publik. Nah, tadi pertanyaan yang Bung Burhan bilang, apa preferensi publik, kita tidak pernah memberikan ruang itu. Nah, konvensi itu menjadi bridging, di mana kalau kita belajar dari konvensi partai-partai yang sudah advance di Eropa, Amerika, itu memberikan ruang dialog antara agenda-agenda kepublikan dengan pemimpinnya. Jangan kemudian kita sendera terus, kita hadirkan terus, oh menunya ini loh, rakyat disuruh makan. Jangan, sesekali kita juga berdialog dengan publik. Nah, out of the box seperti ini harus kita cari ice breaking, harus kita pecahkan. Nah, Nasdem hadir, saya bilang tadi Partai Wong Waras itu, biar rakyat dilibatkan dalam agenda-agenda settingnya. Jangan melulu kita injeksikan kesadaran agenda-agenda itu kepada publik, kita cekokin terus-menerus. Nah, ini kemudian yang menjadi tradisi BBisme dalam sirkulasi kekuasaan kita. Nah, baik. Sekarang Bung Maman, jadi tadi Pak Nasdem, Partai Wong Waras, PDIP, Partai Wong Cilik, Golkar, partai apa, tapi gimana menyikapi pandemi, krisis ekonomi, dan kontestasi 2024? Ya, nah ini begini Mas, memang dari sampai sekarang perintah dan arahan Ketua Umum kepada kami kader Partai Golkar, baik yang di DPP sampai di seluruh Indonesia, perintah beliau adalah bagaimana Partai Golkar di seluruh daerah mensupport penuh agenda-agenda pemerintahan, baik Pemkab, Pemkot, Pemprov sampai pusat untuk bisa mensukseskan program pemulihan ekonomi ini. Artinya memang sampai hari ini, karena memang Ketua Umum juga setelah kalau ditanya keseriusan beliau terhadap pencapresan, juga beliau selalu menjawab, saya mau fokus dulu perekonomian. Kadang-kadang di kita juga agak-agak greget Mas, kayak saya ini kan karena masih muda ya. Kadang-kadang saya bawaannya udah pengen ngegas-ngegas aja. Cuman ya beliau ya karena beliau tadi pengen fokus dulu ngurusin COVID, ya kita harus apresiasi dan hargai itu. Satu sisi kadang-kadang saya benar juga, beliau juga benar menurut saya ya, karena ngapain sih kita sibuk-sibuk capres, lalu ini situasi lagi pandemi kayak begini gitu. Baik. Saya pikir positioning sementara hari ini ya beliau memerintahkan kepada kita untuk fokus sukseskan penanganan COVID. Bung Effendi. Alhamdulillah memang sampai hari ini Mas, kita harus, ya ini suka atau tidak suka ya, teman-teman semua harus mengakui itu bahwa kondisi ekonomi kita hari ini tidak terjerembab terjun bebas ya, karena salah satunya karena ya sentuhan tangan beliau juga. Baik Bung Maman. Bung Effendi, jadi gimana dari PDI Perjuangan? Ya, tentu kita melihat sudah apa yang dilakukan pemerintah sudah bagus ya, dengan pelibatan seluruh partisipasi masyarakat, walaupun ada di berbagai daerah di Jawa Timur yang kurang disiplin gitu ya. Nah, tetapi untuk masalah bagaimana pencapresan yang akan datang itu kan keniscayaan pasti akan tiba juga waktunya. Oleh karenanya tunggu aja ini juga bagian untuk kita merefresh diri, untuk meningkatkan imunitas apa yang imun kita bisa lebih segar lah kita ya. Ini kayak gini aja kita segar ya. Mas Budiman, kita agak lupa masalah. Namanya juga kasak kusuk, Pak. Iya. Baik, Bung Effendi, Bung Burhan. Jadi gimana sebaiknya ini? Sekaligus mungkin merespon tadi tawaran 3 periode dari Bung Effendi Simbolon. Gimana? Pertama, jangan memisahkan antara kerja teknokratik dengan kerja politik. Dalam demokrasi elektoral itu 2 hal yang nggak bisa dipisahkan. Kita mengenal namanya teori retrospektif. Jadi kerja politik seorang calon partai politik itu juga akan punya implikasi positif buat elektabilitasnya. Begitu juga sebaliknya, jika jelek kinerjanya maka akan buruk hasilnya. Donald Trump kalah 2020 itu karena kinerja melawan COVID-nya buruk sekali di pemerintahan dia. Kemudian ada Jacinda Ardern di Selandia Baru yang partainya menang telak di New Zealand, itu karena kerja teknokratiknya yang baik dalam mengatasi pandemi. Kemudian partai di Singapura
Partai Demokrat di Korea Selatan itu menang telak. Itu karena kerja teknokratiknya dalam mengatasi pandemi. Jadi jangan melihat dua hal ini dalam posisi diametral, itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan 3 periode. Saya termasuk orang yang tidak setuju ya 3 periode, karena buat saya kita jangan membukakan pintu bagi hal-hal yang berbeda atau sudah ditegaskan dalam konstitusi. Jadi sebaiknya memang kita mengikuti konstitusi yang ada, 2 periode cukup, karena kalau misalnya lebih dari 2 periode, maka potensi checks and balances yang tidak terjaga akan mudah tercederai. Kita mengacu pada pengalaman George Washington sama Thomas Jefferson ya. Dalam kasus di Amerika pada waktu itu belum ada larangan lebih dari 2 periode, tetapi George Washington mengatakan saya ingin memberikan legasi yang baik, memberikan teladan yang baik, meskipun konstitusi Amerika pada saat itu belum melarang lebih dari 2 periode, saya membukakan pintu buat penerus estafeta kepemimpinan di Amerika. Dan itu yang dijalankan. Dan saya percaya Pak Jokowi akan memberikan legasi yang baik. Baik. Terima kasih Bung Burhan, Bung Willy, Bung Maman, dan Bung Effendi Simbolon. Persaingan pemilu presiden 2024 datang lebih cepat. Manuver tokoh pemburu kursi presiden membuat masyarakat punya banyak preferensi pilihan. Namun namanya politik jangan sampai menghambat kerja pemerintahan Presiden Jokowi yang masih akan menjabat hingga Oktober 2024. Di tengah pandemi dan krisis ekonomi yang belum ketahuan kapan akan selesai. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Jangan lupa protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan memakai masker. Selamat malam dan terima kasih.